Kenapa nggak mau kerja profesional? Awalnya emang mikir kerja profesional, soalnya kan bukan dari brand nama gue sendiri kan. Terus gue merasa kayak itu kan kerja dalam naungan orang. Gue tuh pengen yang kerja dalam nama gue sendiri, bukan dari orang. Fase kita kerja nggak mau kerja sama orang itu just overcome dengan kerja dengan orang. Suka nggak suka, mau nggak mau itu harus part of life, itu harus lakuin. Ketemu lagi sama JM. Selamat datang, Em. Halo bro. Ini teman lama gue, guys. Jadi ini udah lama, pokoknya dari sejak COVID lah udah jarang ketemu lah pokoknya. Ya, Sibukan betul. lo kali ini ngapain aja? Jadi kan gue sekarang kuliah di UPH, ya gitulah UTS, UAS, tugas, lagi skripsi, ya. Bro, santai aja ngobrol ya. Santai aja tapi. Oh ya, maaf. Jadi kan Santai aja. Iya, lanjut. kesibukan gue kurang lebih kayak gitu sih, sebagai anak mahasiswa. Kuliah aja Kuliah sekarang? aja, sama Berarti kuliah aja. juga ada kerja sih, part time magang kemarin, tapi udah selesai. Udah selesai ya? Udah. Gimana tuh pengalaman atau magang? Itu pengalamannya enak sih, kayak dapat banyak pengalaman, dapat bekerja sama dalam tim, gitu-gitu sih Ken. Ngapain tuh magangnya? Jadi tuh gue di divisi marketing, gue tuh kayak belajar bikin sosial media, promosi, sampai kerja di sales gitu. Tunggu, tapi lu kan marketing nih. Tadi lu marketing ya? Ya, Lu jurusannya apa emangnya? gue jurusannya bisnis di Bisnis ya? UPH, ya. Lu nggak mau bikin bisnis gitu? Mau, tapi belum ada modalnya. Belum ada modal ya? Belum ada modal. Tapi itu lu mau nih bikin bisnis nih? Mau. Tapi dari sebelum lu kan ngambil jurusan bisnis nih. Emang dari sebelum lu masuk ke UPH ini, lu emang udah pengen ambil jurusan bisnis emang karena kemauan lu atau gimana itu? Jadi gue tuh ambil jurusan bisnis karena pertama kemauan gue juga, terus juga orang tua juga support, ambil aja jurusan bisnis gitu. Jadi karena udah mau, orang tua support ya why not gitu, udah nggak mungkin enggak kan. Oke. Tapi berarti lu mau ya, bukan gara-gara kepaksa dong? Iya, karena gue mau, ya? mau. Karena lu mau ya? Iya. Tapi lu tuh awal masuk bisnis tuh lu emang pengen masuk ke karir mana sih? Kayak karirnya tuh lu masuknya kayak kerja profesional atau lu pengen bikin bisnis kah? Gue tuh cita-cita sih pengen punya bisnis sendiri, brand sendiri, jadi nggak dari franchise atau dari punya orang lain. Jadi benar-benar dari nama gue start sendiri sama produk-produk dari gue sendiri. Pengennya ngarah kemana sih? Lu pengen bikin bisnis apa? Gue sih jujur pengen bikin bisnis dalam bidang F&B. F&B? F&B. Nah, ini menarik nih, nanti lu bisa ngobrol sama temen gue ini tadi. Ya. Dia F&B terus nih soalnya. Boleh. Tapi lu bener-bener pengen F&B. Kenapa F&B? Kenapa Soalnya nggak kan yang lain? gue merasa tuh F&B kan kedepannya kan orang perlu makan, perlu minum. Dan itu yang paling gampang kan bisnisnya. Sama lagi jawabannya kayak si Caleb. Sama ya, berarti lu bener-bener pengen karena lu mikirnya ini bakal berjangka panjang aja gitu F&B ya? Ya. Berarti lu emang dari awal, emang dari sebelumnya lu emang pengen bikin bisnis F&B nih berarti? Dari awal sampai sekarang masih belum berubah sih, masih belum F&B. berubah? Ya. Berarti lu kokoh nih, lu pengen F&B nih? Ya kokoh banget sih. Kenapa nggak mau kerja profesional? Awalnya emang mikir kerja profesional, soalnya kan bukan dari brand nama gue sendiri kan. Terus gue merasa kayak itu kan kerja dalam naungan orang. Gue tuh pengen yang kerja dalam nama gue sendiri, bukan dari orang. Lu nggak mau kerja di bawah orang ya? Nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau. Kenapa tuh? Soalnya kan pressure sih pertama. Orang kan kalau misalkan kerja orang kan, orang di atas gue kan bosnya. Mereka sih bilang kayak, ini kerja yang bener, atau nggak kumpulin sebelum deadline. Lu yang bener dong, kayak belum boleh pulang dulu, lembur dulu segala macam. Nah itu gue kurang suka. Oke, nggak apa-apa sih. Maksudnya kayak kalau bisa ngomong kayak gitu ya, setiap orang ada masanya ya. Gue juga, ya gue juga salah satunya mungkin sebelum gue magang mungkin ya sebelum gue magang mungkin juga gue mikir kayak gitu, gue pengen bikin bisnis sendiri. Ya. Tapi kan lu kan kemarin udah sempat magang kan? Magang kan lu kerja di bawah orang kan? Iya. Magang lu kerja di bawah orang, nah itu how did that turn out for you gitu? Kayak maksudnya gimana sih, kayak lu kan tadi awalnya bilang lu nggak mau kerja di bawah orang nih. Iya. Tapi lu magang. Gitu. Iya. Nah, Jujur, magang itu gue magang tuh karena emang pertama tuh syarat kelulusan dari UPH kan. UPH mewajibkan semua anak bisnisnya magang. Kalau enggak soalnya lulusnya telat tuh segala macamnya kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan UPH nggak suruh, gue juga udah nggak pengen magang banget di bawah orang. Oke. Gitu. Nggak mau magang tuh kalau misalnya emang nggak ada persyaratan dari kuliah itu lu nggak mau magang malah? Nggak mau magang tapi maunya full time. Oh, oke. Tapi sebenarnya susah sih. Cuma maksudnya gue ngerti kalau misalnya lu punya perspektif kayak gitu ya. Jadi kita ini kan maksudnya Gen Z ya. Iya. Gue nggak mau terlihat sebagai menggurui, cuman kan kayak emang ini ngomong-ngomong kita ngobrolnya sebenarnya ngomongnya sambil santai aja. Lu kalau misalnya mau ngomong nanya ke gue juga nggak apa-apa. Tapi kita kan ini kan basa-basi ya. Jadi kan lu salah satu pendatang pertama di basa-basi bersama Gen Z inilah. Kita pengen maksudnya bagi perspektif dan juga kayak maksudnya ngomongin tentang kayak pekerjaan lah, pendidikan lah gitu. Jadi kayak maksudnya things that are revolving around us dan juga tentang diri kita.
Jadi maksudnya gue butuh perspektif lu banget nih, jadi nggak apa-apa. Iya, Gua juga bagi perspektif menurut gue gua. tuh sebagai Gen Z, kita kan Gen Z nih. Gen Z kan yang 1997 sampai 2012 lah ya kurang lebih. Itu Ya, kan kurang lebih tuh apa kayak bener lu tanggal ya? Oh iya, lanjut oh aja. ya, maaf. Jadi tuh menurut lu tuh Gen Z tuh kita ke depannya gimana sih sebagai generasi Z gitu? Nah itu Apa yang menarik. ya, Kita ini kan lagi berada di umur tengah lah ya, gue Iya. bilangnya kayak kita lagi terlalu tua enggak, terlalu muda juga enggak nih. Kita lagi kayak misalnya bisa dibilang tuh di tengah-tengah kayak kita tuh mungkin ada pencarian jati diri lah atau yang lain. Emang maksudnya kita ini lagi di dalam dilema. Tapi masalahnya emang gue nggak tahu sih masuk ke lu atau enggak TikTok dan juga lainnya. Tapi kayak kesannya itu akhir-akhir ini isunya itu tuh kayak kesannya tuh kayak Gen Z itu kayaknya nggak ada harapan buat kerja, nggak ada harapan buat kedepannya. Strawberry dan juga lain halnya. Padahal stigma itu sebenarnya ada aja. Tapi kalau menurut gue itu sebuah fase juga. Dan mungkin lu kayak sekarang lu ngomong kayak lu nggak mau kerja, itu mungkin emang suatu hal yang lu anuti, tapi di balik itu kalau misalnya gue juga ngomong, gue nggak mau naif ya, gue juga maksudnya nggak mau kerja di bawah orang. Iya. Tapi walaupun emang ada kayak sebuah safety net kayak itu lebih aman ya, gaji lebih aman, cuma maksudnya kayak gue tuh sebenarnya nggak mau kan, cuman kayak menurut gue harus melewati fase itu. Untuk gue bisa bangun bisnis atau lain halnya, kalau menurut gue harus bisa ini dulu, gue harus bisa kayak kerja dulu. ya gue juga setuju sih itu kayak sebuah fase yang kita lewatin mau nggak mau ya kerja di bawah fase. orang itu. Iya. Ya kurang lebih gue juga setuju sih. Setuju. Berarti kalau misalkan ngomongin hal itu, sebelum lu bisa, kan lu kan tadi udah nggak ada modal kan, Iya. tapi lu pengen bikin bisnis kan, Betul. lu berarti tetap mau nggak kerja dulu? Tetap mau. Tetap mau. Iya. Soalnya kembali lagi itu sesuatu yang kita harus overcome. Fase kita kerja nggak mau kerja sama orang itu harus overcome dengan kerja dengan orang. Suka nggak suka mau nggak mau itu harus part of life, itu harus lakuin. Berdasarkan diri lu sendiri nih, Iya. dan juga maksudnya berdasarkan apa yang lu rasain tentang diri lu nih, diri lu. Lu setuju nggak dengan isu-isu yang tadi tentang strawberry dan juga Gen Z? Setuju nggak? Setuju. 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 Kenapa setuju? Ya soalnya kan setiap generasi itu ada traits-nya masing-masing ya. Oke. Kayak Gen Z gimana, Strawberry gimana. Menurut gua karena kita Gen Z kembali lagi ya kita harus overcome yang masalahnya di Gen Z aja gitu loh. Oke. Jadi kalau Strawberry itu kan beda lagi kan, itu kan generasi yang lain. Enggak, strawberry itu kita maksudnya. Oh, saya- Strawberry itu Gen Z. Oh ya, Strawberry. maksudnya Strawberry sama Gen Z kan sama. Ya udah berarti kita harus overcome. Harus overcome hal itu ya. Iya, hal itu harus overcome. Kalau lu nih, apa sih ketakutan dan juga kendala terbesar lu sekarang? Kayak misalnya dalam melakukan hal-hal, misalnya kalau gue, problem terbesar gue sekarang gue masih bisa buat konsisten gitu. Kalau gua- misalnya lu apa? Kalau gua sih takut nggak bisa diterima di dunia kerja. Takut nggak bisa diterima di dunia kerja. Iya. Nah itu problemnya, Em. Ya, itu Karena dia. problemnya itu, di sini problem tentang Gen Z dan juga Strawberry itu karena kita dianggap nggak kompeten buat dunia kerja. Iya. Nah tapi, menurut lu alasannya kenapa lu gak pede kayak lu takut gak diterima di dunia kerja? Mungkin pertama gua kurang di pengalaman ya. Kan kalau Kan udah magang. ya itu magang kan tapi kan nggak menjamin banget gitu, ngerti nggak? Karena gue magang bukan berarti gue langsung diterima kerja, diterima di bos sama gue, rekan-rekan harus kerja pede. gue. Tapi harus Iya, harus pede bener. Nah kedua gue juga takut aja gitu loh, soalnya kan secara fisik udah siap, tapi secara mental loh yang belum Secara siap. mental ya? Iya, secara mental. Kira-kira kan secara mental ya, ngomongin mental emang itu sebenarnya salah satu problem karena kan nggak bisa dipungkiri maksudnya lu sama gua, lu kan Iya. kuliah di UPH, Ya, lu di gua juga Prasmo. kuliah maksudnya di Prasmo gitu Iya. kan. Maksudnya bisa dibilang kayak di antara banyak orang tuh kita termasuk yang privilege lah. Betul. Maksudnya privilege itu maksudnya kita udah tersedia apa yang kita mau. Iya. Dan itu sebenarnya emang banyak nimbulin hal-hal kayak strawberry dan juga lainnya kan. Iya. Itu emang banyak hal-halnya. Nah tapi kayak lu tadi kan bilang lu nggak ada modal kan buat Betul. bisnis gitu. Kira-kira ngomongin lu nggak ada modal gitu tuh kayaknya nggak apa ya ngomongnya? Kayak nggak percaya lah gitu ya, Bukan nggak percaya sih, tapi kayak nggak masuk akal gitu. lu harus emang tapi kayak emang kita harus start somewhere sih. Kalau Iya, misalnya emang lu pengen bikin bisnis emang kita mesti step dari nol juga. Mungkin kita kan masuk ke kerja gitu kan kita juga belajar kan sebenarnya kan. Ya, Lu gimana tuh kalau itu? ya kalau gitu sih dari modal sih emang harus belajar ya. Jadi gue emang karena kita habis ngobrol seperti ini, mungkin gue akan overcome perasaan gue untuk kerja sama orang. Jadi yang awalnya nggak mau kerja sama orang, gue harus overcome dengan kerja sama orang ke depannya nanti. Lu harus bisa sadar dulu kalau misalnya kita Iya. harus mulai dari nol dulu ya. Betul. Tapi lu berarti emang itu hal yang lu lupa lah ya kemarin ya. Maksudnya Iya. kayak emang kita harus Maksudnya mulai kayak dari nol. emang secara nggak sadar itu sesuatu yang harus lakukan gitu loh. Apa sih tapi ketakutan terbesar lu gitu? Selain tadi kayak misalnya lu kan takut gari ini dunia kerja gitu Iya. kan. Emangnya lu bisa ngomong kayak gitu tuh emang karena ada nggak sih judgement orang misalnya dari generasi yang beda, judgement ke lu yang lu tuh ngerasa kayak ini bikin lu ngeraguin diri lu? Sebenarnya nggak ada. Gue ngomong itu karena Nggak ada ya?
nggak ada. Gue ngomong gitu karena emang gue kan yang menilai diri gue sendiri. Gue kan yang tahu gue, ini kan tubuh gue, Oke, jiwa mantap. gue. Benar. Dan gue merasa gue yang nilai gue sendiri kayak gitu. Berarti lu udah tahu dong diri lu. Iya. Lu tahu, you know yourself better than anyone else ya. Iya, me and God, Me- you and God. Oke. Lu sekarang kan lu jurusan bisnis. Iya. Lu magang. Lu dari sebelum masuk kuliah berarti lu emang pengen bikin bisnis. Betul. Lu ada nggak sih kayak 4 tahun kebelakang ini lu tuh kayak nyesel gitu? Jujur sih, kalau secara bisnis nggak ada yang nyesel. Nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya enjoy sih UPH juga pelajaran oke, teman oke, sosialisasi oke, terus kayak koneksi juga oke. Oke, sorry. Apa sih kayak cita-cita dan tujuan lu tuh mau ngapain? Gue tuh pengen, dari gue sendiri, gue tuh pengen sukses. Pengen sukses Pengen sukses. ya? Biar semua orang mau lah kalau pengen Iya, sukses. siapa yang nggak mau sukses sih ya kan? Biar gue tuh bisa membuktikan bahwa sukses tuh bisa tercapai gitu. Ya. Dan gue bisa ini mewakili ke siapapun. Sukses tuh bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Semua orang bisa sukses. Lu merasa diri lu nggak bisa sukses, pasti enggak, itu salah. Lu bisa sukses kok. Jangan dengar kata orang lain. You know yourself better. Orang kalau bilang lu nggak sukses itu kan pendapat orang, bukan dari lu. Ya, kalau lu benar. merasa lu yang bisa sukses, ya lu yang berarti ikutin jawaban lu gitu. Iya, benar, Iya. setuju. Tadi yang sebelumnya si Dava, dia bilang kayak you are what you think lah. Iya, You are betul. what you Gue think, setuju itu benar banget. sih. Lu kayak pernah nggak sih kayak ada berada di fase kayak, ya lu tuh kayak ngerasa kayak lu tuh tertinggal banget gitu. Oh iya, gue ini sering merasa kayak teman-teman gue, orang-orang terdekat, mau itu teman SMA, kuliah, itu kayak mereka tuh always di depan gue, one or two step ahead. Sedangkan gue merasa kayak kok gue di belakang. Ya gue make up dengan cara gue belajar lebih rajin, gue lebih konsisten, biar kayak bisa Oke. setidaknya sederajat satu panggung, mereka juga sederet. Tapi lu udah belajar buat overcome hal itu, tapi lu emang sadar ya? Iya. Lu sadar nggak tapi kayak di saat lu depresi atau bukan depresi, gue nggak mau ngomong depresi, sorry. Oke. Kayak di saat lu kayak ngerasa left out atau juga mungkin lu bisa dibilang stres gitu ya. Pas lu stres itu tuh tapi kayak lu kan tadi udah tahu tuh cita-cita lu pengen jadi sukses. Betul, Berarti lu seharusnya di sukses itu lu pengen bikin bisnis kan? betul. Dengan lu bikin bisnis lu udah ada jalan nih sebenarnya. Iya. Lu udah jalan. Lu tahu nggak kayak lu posisi lu sekarang lagi di mana? Apakah lu udah berjalan menuju goal itu atau belum? Jadi kan ini kan start to finish, gue bisa bilang gue di seperempat perjalanan. Udah sempat perjalanan. Seperempat perjalanan, iya. Tapi lu berarti sekarang masih belum mulai bikin bisnis ini tapi? Udah mulai. Oh, udah tapi- mulai? Udah mulai tapi belum. Ngomong dong dari tadi kalau bisa dari ini. Oh ya, sudah maaf. mulai. Soalnya tapi belum, baru bikin kayak marketingnya gitu sih. Oke. Dari desain IG, TikTok, Shopee, Tokopedia. Sendiri? Enggak, bareng tim. Oh bareng tim. Bareng Oke. tim, tapi emang belum publicly di announce gitu. Mantap. Tapi perubahan juga sih, Lem. Iya. Maksudnya dari SMA kan terakhir kali kan ketemu SMA ya, ini perubahan Iya. sih jujur sih. Iya sih. Tapi lu, mantap sih. Ya, makasih. Jujur aja, Lem, tapi kalau misalnya nggak ngobrol kayak gini, gue gak tau lu punya mindset kayak gini. Oke. tapi mantap, tapi maksudnya Ya, mantap terima banget. kasih. Kayak, maksudnya it's okay to be not okay. Maksudnya kayak kan Ya. kita pernah berada juga di fase manusia itu. lah. Maksudnya gue juga maksudnya sampai sekarang juga kayak masih berada di ada fase linglungnya lah. Makanya kayak tahun ini gue kayak masih pencarian juga kayak banyak hal kayak gue lagi eksperimen gitu kan. It's okay. Tapi maksudnya kayak embrace aja gitu. It's Iya, okay to be betul. not okay. Gue setuju. Dan juga kayak dengan bisa dibilang kita strawberry, kita punya privilege dan juga punya network dan juga kayak modal. Ya kita seharusnya embrace aja gitu. Iya, hal itu. betul. Nah lu udah ngelakuin apa buat embrace hal itu? Gue udah lebih pede, lebih percaya diri sih, terutama buat embrace hal itu. Jadi kayak orang ngomong apa gue nggak dengerin, gue percaya dengan keyakinan gue sendiri. Terus kayak orang ngomong apa gue coba untuk nggak terlalu masukin hati lah, kayak kritikan, saran gitu. Maupun yang buruk ataupun yang baik, gue coba untuk kayak just do it gitu loh. Prove them wrong ya? Iya, prove them wrong. Kalau misalkan nih, Em, lu bisa ngasih sebuah message ya, Ya, mungkin kayak dengan mindset lu yang sekarang ini, lu kan mungkin masih berada di fase kayak sebenarnya lu udah tahu nih lu pengen bikin bisnis. ya, Kalau misalnya gue sendiri kan gue juga maksudnya udah tahu kayak gue pengen apa. Tapi mungkin kayak di saat gue udah tahu gue pengen apa, misalnya kayak gue dream big lah. Maksudnya Gen Z kan sebenarnya problem pertama juga dream big kan. Tapi maksudnya satu hal yang gue pelajarin emang kita harus start dari nol. Kita nggak bisa start big kan. Kita harus start small dulu. Tapi kalau misalnya, dan itu menurut gue adalah satu message yang gue pengen kasih ke orang di luar sana dan juga ke diri gue di zaman dulu. Kayak maksudnya kayak, oh ya udah lu start small ya lu lakukan dulu aja. Betul. Lu nggak usah banyak pikirin banyak hal kayak yang sampai parah gitu. ya. Nah kalau lu kira-kira apa sih yang kayak lu tuh mau lakukan ke depannya? Mungkin untuk proof orang wrong ataupun kayak untuk kayak buat capai titik itu dan mungkin kayak beberapa tahun ke belakang tuh lu mau
apa sih message yang lo mau kasih ke diri lo yang dulu? Ya, pertama sih konsisten untuk mencapai cita-cita. Kedua, jangan terlalu baper sama omongan orang tua ataupun temen. Soalnya kan either way itu cuma omongan dan itu tuh nggak mendefine apa-apa gitu loh ke diri lo. Dan ketiga tuh ya mungkin fokus aja sih. Fokus pada impian, pada cita-cita apa yang lo mau lakuin. Itu kalau gue bisa ngomong ke diri gue sendiri, gue pengen ngomong kayak gitu. Ke diri gue sendiri. Jangan jadi ini kayak misalnya lu kan main TikTok gitu-gitu itu malah jadi kayak timba balik buat kita dan juga malah jadi asupan negatif buat kita. Iya, makanya kan gue udah stop TikTok ya guys sekarang ya. Oh, lu stop TikTok? Gue udah nggak post lagi. Jadi yang udah post Oh, bukan, terakhir, maksudnya lu masih main TikTok nggak? Masih scrolling gitu? udah nggak juga sih. Oh, udah nggak juga? Nggak juga. Bagus, exclude negativity lah pokoknya. Iya. Karena kan emang media consume apa namanya? Kayak media consumption itu emang rada kayak ya emang negatif gitu, lah, ya, jujur kayak negatif juga kan. Karena kayak gimana ya? Isu strawberry yang tadi itu tuh kayak kesannya tuh malah jadi kayak seakan-akan tuh digeneralisasikan ke semua Gen Z gitu kan. Betul. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya dari perspektif mungkin itu pro kontra juga sih. Maksudnya generasi lain kan juga kayak maksudnya bilang kayak enggak, Gen Z itu sebenarnya gacor, kreatif gitu kan. Tapi mungkin emang mereka belum siap aja buat dunia kerja. Iya. Dan mungkin kayak itu juga apply diri gue juga maksudnya kan. Kayak apply. Jadi kayak gue juga kayak hal itu malah media consumption itu malah bikin gue kayak jadi kayak dilema sama apa ya ngomongnya, jadi questioning myself juga kan. Tapi jangan kayak gitu loh pokoknya. Iya. Jangan kayak gitu. Jangan. Semangat Tem, Ya, kita oke. pokoknya sama Gen Z, Thank ngerangkul. you, Ken. Lu sukses terus ke depannya, Ya, bisnisnya semoga lu juga, lancar ya. semoga di masa depan. Nah, kalau misalnya ngomong pendidikan kan kayak sekarang kan akhir-akhir ini jadi isunya kan kayak dibikin jadi tersier gitu ya. Iya. Jangan sampai lah, pendidikan tetap penting ya. Iya, number Nah, itu one jadi kalau misalnya dari Ki Hajar Dewantara waktu itu ada satu semboyannya itu rawe-rawe atas mana-mana putung. Pokoknya kita harus ngelewatin overcome semua yang merintangi maksud dan tujuan itu. Semangat ya bro, sukses terus Thank ke you, Ken. depannya.